Oktober 2025 segera dimulai. Pemimpin regu menyiapkan barisan regu masing-masing. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin regu paling kanan. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Sigap, gerak. Laporan pemimpin regu kepada pemimpin upacara bahwa setiap regu siap mengikuti upacara. Pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Sigap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Silakan. Penurunan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan, lurus, langkah tegap maju, jalan. Berhenti. Gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Berjalan. Lapor, bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak.
luruskan, lurus, kiri kanan, langkah tegak maju, jalan. Berhenti, gerak, balik kanan, gerak, luruskan, lurus. Pengucapan Trisatya dan Dasa Dhamma Pramuka. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Nyanyikan lagu Bingkai Pramuka. Amanah pembina upacara barisan disilahkan oleh pemimpin upacara. Kemana? Gerak ikut. Gerak. Ya, terima kasih. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang boleh memimpin kita, menuntun kita. Sekalipun mungkin saya mohon maaf terlebih dahulu, saya tidak mengikuti pembukaan kemarin karena saya masih ada di sosok, dan itu semua tidak mengurangi kegiatan kita. Terus sampai hari ini kita tetap ada dalam kebersamaan dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kalau secara manusia saya sudah capek, saya sudah lelah, mungkin biar yang lain aja. Tapi paling tidak yang saya mau sampaikan di sini, itulah namanya tanggung jawab. Yang kadang membuat kita dituntut harus bertanggung jawab, keadaan membuat kita tidak, ya paling tidak kita tidak meninggalkan tugas kita. Sama juga seperti petugas tadi. Kenapa saya langsung sekat tadi itu saya hentikan? Masa satu orang pemimpin tidak ada, kan janggal. Makanya setiap tugas pasti ada yang diperintah. Ditugaskan ke siapa untuk melanjutkannya. Jadi semua itu menunjukkan kepada diri kita sendiri, sikap kita bagaimana
kemudian keputusan apa yang kita ambil sehingga kita boleh melakukannya. Kemudian yang kedua, tadi setelah bendera sudah turun, tapi pemimpin bilang mau penghormatan lagi, penghormatan apa lagi? Makanya sama tadi saya di olahraga tadi, saya sampaikan juga, pakaian yang bukan di tempatnya, yaitu kita sendirilah yang menimbang. Sebelum orang menilai, oh si A, bahkan saya tadi kan sempat bilang, saya langsung bilang, si A ini. Jadi maksud saya, ketika kita berada dimanapun, kita bisa menyesuaikan diri. Itulah yang dinamakan pramuka sejati. Jadi tahu tempatnya. Mungkin siswa melihat, oh kakak-kakak pembina aja masih banyak yang belum lengkap. Bisa itu penilaian kalian. Dan kami juga pasti berusaha menyiapkan. Ya, terus terang sekarang kan lagi juga berbenah juga kan, mempersiapkan semuanya. Pak Deyu sudah mempersiapkan sampai 500.000 katanya satu setel. Kalau punya kalian baru seberapa misalnya karena siswa kan. Jadi dari situ kita belajar bahwa kita tahu menempatkan diri kita. Ya. Punya saya aja masih dari SMA nya. Makanya tempel sini tadi malam juga sempat Pak Igo singgung, oh saya mau tempel apa, saya mau tempel apa. Ada aturan mainnya. Jadi semua itu tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan kita itu apa. Ya. Jadi lewat ini semua kita bersyukur, tidak ada satu kekurangan dan lain hal. Mungkin tenda yang betul-betul tidak seperti yang diharapkan, padahal itu yang menjadi poin utama penilaian tenda. Padahal sudah 2 hari berturut-turut mempersiapkannya. Modelnya sudah bagus, penataannya sudah bagus, tapi pemasangan tenda tripalnya, khususnya tripalnya, itu yang berantakan. Jadi tim penilai mau kasih nilai seberapa ya bisa kita sendirilah yang menilainya. Apalagi tim penilai yang sudah bersusah payah untuk merancang kalau indah itu bagaimana sebagainya. Ke depan tolong diperhatikan supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya, seperti pagi hari ini semua yang kita kerjakan sudah terlaksana mulai dari kemarin sampai sekarang, itu kan sudah tercapai. Walaupun mungkin banyak kekurangan dan lain, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengikuti pramuka. Kelas 3, coba angkat tangan yang sudah 3 kali ikut. 3 kali ikut. Berarti ketahuan kalau dia 2 kali, tahun lalu dia tidak ikut. Kan begitu. Tahun ini pun ada beberapa orang yang tidak ikut. Nah itu kan mengurangi jatahnya. Selama 3 tahun di sini seharusnya 3 kali. Ya, karena satu dan lain hal, entahkah dia malas, entahkah fisiknya tidak kuat, itu mengurangi yang seharusnya tujuan kita 3 kali, cuma 2 kali atau mungkin 1 kali. Ada sekolah tertentu yang tidak menaikkan kelasnya, siswanya, dan disitulah kesempatan dia ketiga kalinya. Jadi semua itu untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita dalam kegiatan ini. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya lihat ya, sekalipun John Dricus ini memang sudah terkenal bandelnya ya, tapi dia ini sebenarnya udah lumayan bagus lah. Cuman nggak tahu
Itulah tadi saya bilang sifat yang tidak mau diubah. Seharusnya potensi itu ada, tetapi jangan pertahankan sesuatu yang tidak baik. Ya tidak baik depan sampai nanti. Kelas berapa tuh berikut? Kelas 3 ya? Masuk lanjut SMA nggak nanti? Lanjut. Mau berubah nggak nanti? Ya, buktikan itu omonganmu ya. Karena semua melihat ada banyak kakak-kakak kelas kalian ditanya begitu, lanjut nggak kuliah sekolahnya? Lanjut. 2-3 minggu pulang, berhenti. Terus terang, jujur, saya mau sampaikan ini, walaupun mungkin seharusnya tidak perlu. Di Pudo itu teman-temannya kakak kelas kemarin tuh, kakak kelas kemarin kalian tuh, itu ada yang berhenti. Padahal baru beberapa bulan sekolah, coba. Ya. Jadi kebiasaan yang mulai dari sekarang ini, kalau kalian bawa sampai nanti, seperti itulah kalian. Hanya tadi malam kepala sekolah ngomong seperti itu tuh, mengadakan perenungan itu tuh bukan hanya sebatas langsung dibakar tadi malam, bukan. Jadi dari itu hari ini kita lakukan perubahan itu mulai sampai nanti ke depan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Waktu juga terus berputar, cuaca juga semakin panas. Masih ada tambahan? Silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik, dari saya, waktu pembukaan itu sudah saya sampaikan supaya kalian menjaga kebersihan. Tapi coba lihat di belakang itu banyak bekas gelas-gelas aqua, kemudian di depan kalian sendiri itu, di samping sepia itu, terus di depan guru-guru di samping itu banyak sampah. Dekat pengibar bendera itu ada plastik juga di situ. Di samping Eka juga itu ada plastik. Saya enggak paham ya, gimana lagi cara ngajarkan kalian supaya menjaga kebersihan itu. Atau Bapak Ibu Guru, kita biarkan sajalah lingkungan kita ini bersampah. Ya, enggak usahlah anak-anak disuruh pungut sampah ya. Di dalam kelas nanti yang ada di tong sampah itu mau saya hamburkan di kelas kalian. Saya mau lihat siapa di antara kalian tuh memang yang punya hati yang memang bersih gitu. Dari awal sampai akhir nggak ada yang masuk begitu ke otak kalian supaya sampah itu jangan sampai ada. Sakit mata lihatnya. Ketidakpedulian kalian itu tidak peduli, saya katakan semuanya tidak peduli. Nggak ada yang rela berkorban karena pungut saya. Kalau ada satu orang saja yang rela berkorban pungut, saya yakin yang lain ikut. Tapi tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti saya minta sudah ada yang mendaftarkan diri untuk lomba karaoke hari Senin dan lomba nari, kemudian atletik. Atletik itu ada 3 cabang olahraga ya, lari, lompat jauh, dan tolak peluru. Kemudian yang satu lagi badminton. Silahkan nanti ada waktu sebentar, daftarkan ke, kalau di seni itu Bu Lili, kalau olahraga itu dengan Pak Panel, daftarnya. Ayo berlomba, saya sudah siapkan pialanya, pemenangnya dapat piala itu. Itu yang bisa kalian bawa pulang untuk membanggakan diri kalian, membuat orang tua kalian bangga. Silahkan daftar. Kemudian hari Selasa, tanggal 28 Oktober, itu hari Sumpah Pemuda. Kita akan upacara bersama. Kemudian pakaiannya memakai pakaian daerah.
pakai baju daerah. Silahkan dicari, masih ada waktu Sabtu, Minggu, Senin, masih ada waktu 3 hari untuk cari pakaian daerah. Ya, termasuk Dewan Guru. Jadi kita upacara pakai pakaian daerah. Karena upacara itu biasanya panas, saya izinkan boleh pakai topi. Mau pakai topi bebas begitu? Nah, topi apa? Disesuaikan dengan pakaian daerah saja, Bu. Ya, disesuaikan dengan pakaian daerahnya. Kemudian petugasnya untuk upacara juga tolong dipersiapkan. Siapa-siapa nanti jadi pemimpin upacara, pembawa acara, kemudian pembaca undang-undang dan lain-lain. Itu tolong dipersiapkan. Terakhir, kemarin saya lupa mengomentari Delpani. Coba Delpani kamu kasih aba-aba maju dan mundur. Maju 1 langkah ke depan, jalan. Tidak perlu 2 kali maju. Kalau sudah maju, jangan lagi ke depan. Maju otomatis ke depan. Adakah orang maju itu ke belakang? Oh, coba ke belakang, mundur 1 langkah ke belakang. Nah, adakah orang mundur itu ke depan? Ada enggak? Jadi kalau kamu sebut maju, maju saja, jangan ke belakang lagi, jangan ke depan lagi. Kalau kamu sebut mundur, mundur saja. Coba kamu ulangi, mundur. Mundur 1 langkah, jalan. Ya, seperti itu benar. Baik, itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih masukan yang banyak buat kita. Semangat. Kita masih ada kegiatan Senin, Selasa. Nanti hari Selasa itu kita ikut upacara, tidak ada belajar. Ya, pakaian sudah ditentukan. Kemudian hari Senin, berarti itu ramai juga karena kegiatan banyak, pasti banyak yang daftar. Karena hadiahnya tadi sudah dibilang, sudah ada piala, kemudian ada sertifikat pasti, kemudian ada lagi. Ya, jadi itu semua membuat kita berlomba-lomba, bukan berlomba-lombanya ke belakang. Nah, udahlah kamu aja, kamu kan yang sudah terbiasa. Bukan itu, tunjukkan saya juga bisa gitu loh. Ya, jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Gurunya barisan tiup. Duk. Doa dipimpin oleh petugas upacara. Semua bisa sampai di tempat tujuan kami dengan keadaan selamat. Hanya ini doa yang bisa anakmu sampaikan ke dalam tanganmu demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara sudah selesai. Hormatan kepada pembina upacara. Waduh, pembina upacara. Hormat. Duk. Tegap. Duk.
upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin regu paling kanan. Para pemimpin upacara, hormat, gerak. Aduh, tiga,